Hai, berjumpa lagi di kanal YouTube Let's Play Game Studio. Di dalam video ini kami akan membagikan contoh game pembelajaran online yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke inti video ini, tidak capek-capeknya kami untuk mengingatkan rekan-rekan koperasi semuanya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai macam update dari kanal YouTube Let's Play Game Studio. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, teman-teman silahkan buka mesin penelusuran Google gitu ya. Kemudian di bagian kotak pencariannya ini silakan diketikkan kata kunci wiki trivia. Nah, kemudian akan muncul beberapa hasil penelusuran. Kita klik saja yang paling atas, wiki trivia. Nah, kita akan dibawa ke website yang akan memberikan kita kesempatan untuk menggunakan game online ini. Jadi ini adalah game online yang bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan materi cara berpikir sejarah, khususnya cara berpikir kronologis gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum familiar dengan kronologi, di dalam sejarah itu ada yang namanya cara berpikir kronologi, di mana kita diminta untuk menempatkan sebuah peristiwa sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Nah, ini bisa dijadikan game untuk simulasi. Nah, di dalam game ini kita diberikan 3 life point gitu ya. Ada 3 life point yang kalau misalkan habis maka kita akan game over gitu, kita kalah gitu ya. Jadi tugas kita adalah mempertahankan selama-lamanya life point yang sudah diberikan kepada kita ini ya, 3. Nah, ini adalah game single player teman-teman, jadi bisa dimainkan sendirian saja. Caranya bagaimana? Di sini sudah ada satu kartu peristiwa gitu ya, ada judulnya, ada deskripsi singkatnya, kemudian ada gambar dan ada angka tahun terjadinya. Kalau di sini kan tulisnya -30, artinya ini sebelum Masehi gitu ya, 30 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian yang akan kita pindah ini adalah tumpukan decknya teman-teman ya. Ini tumpukan decknya. Ini ada Antonio Stradivari. Untuk keterangan singkatnya, Italian String Instrument Maker. Dan ini kira-kira tanggal lahirnya Antonio Stradivari ini tanggal berapa ya? Apakah sebelum terjadinya peristiwa Parau ini ataukah setelahnya? Ini kan Parau berarti Mesir kuno gitu ya. Kalau Antonio Stradivari ini mungkin setelah peristiwa Parau ini. Jadi kalau misalkan kita menganggap bahwa terjadinya peristiwa Antonio Stradivari ini setelah Parau gitu ya, maka kita taruh di sebelah kanan. Tapi kalau misalkan kita punya anggapan bahwa Antonio Stradivari ini lahirnya sebelum Parau misalkan, kita taruh sebelah kiri sini. Gitu ya. Kita coba setelah Parau. Nah, kalau misalkan benar nanti di bawah angka tahunnya ini itu akan menjadi warna hijau gitu ya kalau benar. Nah, ini kita muncul satu kartu lagi, Mehmet the Conqueror. Ini misalkan deskripsinya Sultan Ottoman ke-7. Kemungkinan dia lahirnya berarti setelah ini masa-masa Islam ya. Kita coba taruh dulu. Nah, kalau di tengah ini maksudnya antara setelah Parao ataupun sebelum Antonio Stradivari gitu ya. Oh, ternyata benar lagi gitu ya. Nah, kalau benar lagi kita masih bisa mempertahankan poinnya, kemudian kita mungkin di sebelah sini benar lagi gitu ya. Dan ini akan terus berlanjut dan semakin panjang akan semakin sulit teman-teman, karena kita akan semakin banyak peristiwa gitu. Kira-kira sejauh mana sih teman-teman bisa mempertahankan life poinnya gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mengajar pelajaran sejarah ketika teman-teman mengajarkan konsep berpikir kronologis gitu ya, sehingga nanti anak-anak itu kita buat kompetisi saja gitu. Coba siapa yang bisa mendapatkan high score paling banyak gitu. Tidak perlu satu game over langsung selesai enggak, tapi bisa berulang kali karena kita kan hanya untuk memahamkan konsep kronologi itu sendiri gitu ya.
sampai akhirnya nanti kalau misalkan nah kalau salah dia akan otomatis berpindah sendiri gitu ya, menempatkan sesuai dengan urutannya. Tapi di sini ada keterangan tanda merah, itu artinya kita salah, left point kita tinggal 2. Nah ini salah lagi gitu ya, kemudian kita coba ini. Nah ini akan muncul high score-nya berapa, the best streak-nya berapa juga gitu ya, jadi berapa kali benernya secara berurutan itu. Nah ini bisa play again, nanti bisa kita bagikan. Nah mungkin teman-teman yang ingin meniru atau mengadaptasi konsep bermain ini bisa menciptakan kartu-kartunya sendiri gitu ya. Silakan teman-teman membuat kartu peristiwa-peristiwa sejarah yang nanti bisa teman-teman cetak, bisa lewat Canva atau bisa lewat aplikasi pengedit ilustrasi yang lainnya gitu, sehingga nanti bisa dimainkan secara konvensional aja di kelas gitu, bareng-bareng dengan anak-anak gitu ya. Saya rasa saya cukupkan penjelasan saya terkait game pembelajaran sejarah yang bisa diterapkan di kelas gitu ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tetap bermain dan tetap pantengin terus Let's Play Game Studio. Terima kasih, sampai jumpa.